Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali dalam program BSJD GKE hari ini, Jumat 23 Mei 2025, bersama saya Pendeta Christian Adiwijaya. Saya melayani di Resort GKE Pangkalan Bun, Jemaat GKE Pangkalan Bun. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami, mengerti, memelihara dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini saya beri tema hidup dalam hikmat. Firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang hikmat. Hikmat seringkali dikaitkan dengan takut akan Tuhan, yaitu sebuah sikap menghormati, mengakui dan menyerahkan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Hikmat ini penting untuk dimiliki setiap orang, khususnya orang-orang yang percaya. Karena hikmat akan membantu seseorang untuk membuat keputusan dan tindakan yang tepat, memahami maksud-maksud Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Alkitab memberikan penjelasan tentang hikmat setelah peristiwa Salomo memintanya supaya dapat memimpin bangsa Israel. Hikmat dari Allah dinyatakan saat peristiwa dua orang ibu memperebutkan seorang anak. Di sana Salomo memberikan keputusan dan tindakan yang kemudian membuat banyak orang menjadi kagum akan hikmat yang dimilikinya. Hikmat adalah sesuatu yang sangat istimewa, melebihi dari apapun. Hikmat itu harus dicari dan diminta dengan kesungguhan hati. Dan sumber yang paling tepat adalah Tuhan itu sendiri, karena Dialah sumber hikmat. Karena hikmat bersumber dari Allah, maka kita perlu untuk menyediakan waktu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman-Nya. Kita perlu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, dan melakukan firman-Nya. Dalam firman Tuhan yang kita baca, hikmat itu diberikan oleh Tuhan. Hikmat itu memberikan pengetahuan dan kepandaian bagi orang yang menerimanya. Ketika seseorang dalam hidupnya mengandalkan hikmat, maka tentunya ia menjadi orang yang sungguh takut akan Tuhan. Ia menjadi orang yang jujur, orang yang menjaga lakunya dari kecemaran, seorang yang adil dan memelihara jalan hidupnya. Ketika demikian, maka hikmat itu pula yang akan terus menjadi panduan dalam hidupnya. Tuhan yang sumber hikmat itu menyediakan pertolongan dan pimpinannya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam bagian firman ini dikatakan bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, orang yang melakukan kebenaran, orang yang adil dan menjaga jalan hidupnya. Saudara, kalau kita merenungkan dalam masa-masa ini, salah satunya kita menyadari bahwa kejujuran itu mahal. Menjadi orang jujur di saat ini mungkin sudah lumayan langka.
Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas, pertolongan dari Tuhan itu ada dan disediakan bagi mereka yang jujur. Jadi, tidak ada kerugian kalau kita menjadi orang jujur. Tidak ada ruginya jika kita menjadi orang yang melakukan kebenaran, adil, dan menjaga jalan hidup kita tetap di jalannya Tuhan. Karena sesungguhnya panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya ini adalah untuk tidak hidup serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini akan selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan, ada ketidakjujuran demi keamanan atau demi kesenangan dunia. Si jahat selalu punya cara membawa orang untuk melakukan hal yang cemar. Namun, semua itu bisa dilawan ketika kita memang sungguh-sungguh hidup mengandalkan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, kita menyadari bahwa hikmat yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh penting dan sungguh-sungguh kita perlukan untuk kehidupan kita, dimanapun dan apapun yang menjadi tugas dan panggilan kita. Di dalam keluarga, kita perlu hikmat Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan, kita memerlukan hikmat Tuhan. Di lingkungan sekitar kita, kita memerlukan hikmat Tuhan. Bahkan dalam pelayanan pun kita memerlukan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita terus memohon kepada Tuhan agar hikmat-Nya diberikan kepada kita dan kita dimampukan untuk hidup dalam pimpinan dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup mengandalkan hikmat Tuhan. Tolonglah kami agar kami terus dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan dapat melakukan kehendak-Mu. Pimpinlah hidup kami, jaga dan pelihara kami ketika kami menjalankan tugas, tanggung jawab, dan peran kami hari ini. Dan kiranya kami dapat terus memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.